Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Edelweiss akan menjelaskan laporan omset penjualan dari PT Edelweiss. Sebelum kita lanjut ke materinya, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, nama saya Safir Mulyatama. Nama saya Rahman Fajriah. Saya Abila Syara Azahra. Halo, nama saya Desi Adinda Putri. Halo, nama saya Tika. Mari kita mulai pada pembahasan yang pertama. Oke, untuk yang pertama kita akan lihat daftar isi dulu. Untuk daftar isi, untuk bab pertama itu yaitu pendahuluan. Dan untuk bab kedua yaitu pembahasan. Untuk bab ketiga adalah penutupan. Untuk bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Kenapa kita membuat produk bakso mercon. Nah, dalam hal ini kami membuat jajanan yang baru untuk lidah orang Indonesia, yaitu bakso mercon. Hal ini membuka kesempatan bagi kami untuk membuat usaha kuliner. Nah, makanan seperti ini sangat banyak penikmatnya, terutama di kalangan anak sekolah. Selain rasanya yang sangat lezat, harganya pun murah dan terjangkau. Terlebih lagi bahannya yang mudah didapatkan, serta cara pembuatannya yang sangat mudah. Untuk visi misi kita sendiri, untuk visi, kita akan menjadi pelajar yang memiliki jiwa kewirausahaan, yang memiliki keberanian dalam mencoba hal baru untuk berwirausaha. Untuk misi kita sendiri, yang pertama adalah dibuat dengan bahan yang berkualitas. Yang kedua, berlogo menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, perusahaan produk yang sangat higienis. Untuk yang terakhir, harga produk terjangkau di kalangan pelajar. Tujuan kami sendiri adapun yang pertama, memperoleh penghasilan atau pendapatan. Yang kedua, membuat produk yang praktis dan unik. Yang ketiga, membuat produk yang digemari masa kini. Yang keempat, memanfaatkan peluang usaha yang ada. Untuk bab 2, data perusahaan. Nama perusahaan kami sendiri yaitu Edelweiss. Nama tersebut terbentuk atas kesepakatan pihak-pihak terkait. Untuk di bidang usaha sendiri, usaha ini bergerak di bidang dagang atau kuliner. Untuk produk sendiri, kami hanya menjual produk makanan yaitu bakso mercon. Untuk alamat, perusahaan kami berada di Jalan Rancabolang, Majalengka, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, lebih tepatnya di SMK Medikakom. Jenis produk yang ada pada PT Edelweiss hanya berupa makanan. Produk makanan yang kami tawarkan adalah bakso mercon. Bakso mercon adalah sejenis makanan berbahan dasar bakso yang diberi bumbu merah pedas dengan cita rasa yang pedas dapat membuat konsumen ketagihan. Aspek pemasaran, produk ini kami tujukan untuk semua golongan anak muda yang gemar mengonsumsi jajanan, namun orang tua sekalipun masih bisa menikmatinya. Target utama kami adalah siswa dan siswi sekolah. Strategi pemasaran kami menjual bakso mercon di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Untuk mempromosikannya, kami memanfaatkan media sosial. Bahan baku dan proses pembuatan. Untuk bahan baku ada bakso sapi, cabai rawit, cabai kering, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daun jeruk, daun salam, jeruk limau, standing pork, tusuk sate, penyedap seperti garam, gula, dan roiko, lalu ada wajan dan spatula, kompor gas dan tabung gas, dan yang terakhir ada wadah. Lalu proses pembuatan. Yang pertama, siapkan air di panci, lalu nyalakan kompor. Yang kedua, jika air sudah mendidih, maka masukkan bakso dan rebus bakso hingga mengambang. Yang ketiga, jika bakso sudah mengambang, maka tiriskan memakai saringan. Yang keempat, kupas bumbu yang akan
blender seperti bawang putih, bawang merah, cabai kering, cabai rawit, dan daun jeruk. Yang kelima, siapkan blender, lalu masukkan bumbu yang sudah dikupas tadi, tambahkan minyak secukupnya dan blender hingga bumbu tersebut lembut. Yang keenam, jika sudah di blender, masukkan bumbu ke dalam mangkok. Yang ketujuh, siapkan wajan dan nyalakan kompor. Masukkan minyak secukupnya, masukkan bumbu yang sudah di blender tadi, tambahkan daun jeruk, daun salam, dan jeruk limau, lalu tumis hingga bumbu tersebut sedikit matang. Masukkan penyedap sesuai selera. Masukkan bakso, aduk hingga bakso tersebut tercampur dengan bumbu. Jika sudah, sajikan ke dalam wadah sedang. Diamkan bakso sejenak, lalu bakso siap di packing memakai standing pouch dan bakso siap dijual. Untuk selanjutnya ada marketing mix. Pada nomor 1 ada produk. Produk yang kami jual dan kami tawarkan yaitu produk makanan dengan nama bakso mercon. Lalu selanjutnya ada price atau harga. Untuk harga kami jual di Rp5.000. Untuk place atau tempat, kami jual produk kami di sekolah maupun di lingkungan rumah. Untuk yang terakhir ada promotion atau promosi. Promosi utama kami adalah di media sosial. Untuk menarik minat konsumen, media sosial meliputi Instagram, YouTube, dan lainnya. Untuk analisis SWOT, poin pertama ialah strength atau kekuatan dijual dengan harga yang terjangkau sehingga diminati oleh kalangan orang. Lalu weakness atau kelemahannya, produk ini memiliki banyak saingan makanan pedas lainnya. Lalu opportunities atau peluang konsumen, banyaknya anak remaja yang menyukai makanan pedas. Lalu yang terakhir adalah threat atau ancaman, memungkinkan pedagang lain atau usaha lain untuk mencuri resep yang ada. Lalu perhitungan harga jual ditulis dengan rumus harga produksi ditambah laba yang diinginkan dan dikalikan dengan harga produksi. Untuk harga produksinya ditulis dengan 83.000, lalu laba yang diinginkannya 20%, lalu dikalikan dengan harga produksi yaitu 83.000 yang menghasilkan 16.600, lalu ditambah dengan harga produksi sebelumnya yaitu 83.000 sehingga menghasilkan 99.600 dan dibagi dengan 20 yaitu jumlah per pieces yang dijualnya untuk sehari, lalu dibagi nominal sebelumnya sehingga menghasilkan 4.980 dan dibulatkan menjadi Rp5.000. Lalu perhitungan BEP unit ditulis dengan rumus biaya tetap dibagi harga per unit dan dikurangi harga variabel per unit. Untuk biaya tetap yaitu 20.000, lalu harga per unitnya 5.000 dan harga variabelnya 4.000 sehingga menghasilkan Rp1.000. Lalu dibagi dengan 20.000 sehingga menghasilkan 20 unit. Untuk BEP rupiah ditulis dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual dan dikurangi biaya variabel per unit dan dibagi lagi dengan harga per unit. Untuk biaya tetapnya 20.000 lalu dibagi dengan 5.000 dan dikurangi 4.000 dan dibagi 5.000 yang menghasilkan 0,2, lalu dibagi dengan 20.000 yang menghasilkan Rp100.000 dan dibagi dengan 20 yang dihasilkan dari BEP unit sehingga totalnya ialah Rp5.000. Pada persediaan stok, perusahaan kami tidak menyediakan bahan jadi. Kami hanya menyediakan bahan baku untuk dibuat atau diproduksi pada penjualan berikutnya. Jadi perusahaan kami hanya memproduksi ketika produk tersebut akan dijual, di mana produk yang kami buat pada setiap penjualan sebanyak 20 pieces. Lalu untuk omset penjualan selama 3 bulan, di bulan pertama yaitu di bulan Januari kami mendapatkan omset sebesar Rp558.000. Lalu pada bulan Januari kami mendapatkan Rp700.000 dan di penjualan bulan ketiga atau di bulan Maret kami mendapatkan Rp265.000 dengan total Rp1.523.000. Lalu untuk menghitung laba rugi, pertama yaitu menghitung laba dihitung dari biaya variabel ditambah biaya kemasan, di mana biaya variabel pada perusahaan kami yaitu sebesar Rp63.000 dengan kemasan Rp20.000 sehingga menjadi total Rp83.000. Lalu total penjualan yaitu dihitung dari harga jual dikali harga produksi. Harga jual kami di Rp5.000 dikali harga hasil produksi kami yaitu 20. Totalnya yaitu Rp100.000. Lalu laba bersih dihitung dari total penjualan dikurang biaya produksi. Total penjualan kami di Rp100.000 dengan biaya produksi kami Rp83.000 yang menghasilkan laba per hari
Rp17.000. Rp17.000 untuk menghitung laba per bulan kami kalikan dengan 30 hari. Untuk laba per bulannya yaitu Rp510.000. Untuk payback period kami hitung dari total biaya investasi dibagi keuntungan dikali 1 hari. Total biaya investasi perusahaan kami yaitu Rp83.000 dibagi Rp17.000 dan dikali 1 hari. Maka payback period pada perusahaan kami pada hari keempat. Lalu di sini kami menambahkan perhitungan ROI, di mana dihitung dari total penjualan dikurang investasi dibagi investasi dan dikali 100%, di mana total penjualan kami yang telah diakumulasikan menjadi Rp1.523.000 dikurangi Rp83.000 dibagi Rp83.000 dan dikali 100%, perusahaan kami menginjak pada 17,34% yang kami bulatkan menjadi 17%. Untuk kesimpulannya, yaitu seorang wirausaha harus memiliki kecakapan dalam melihat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan berjalan dengan lancar, serta merencanakan hal tersebut secara maksimal agar usaha dapat berkembang dengan baik dan sempurna. Ini merupakan dokumentasi dan brosur untuk perusahaan kami. Terdapat beberapa review dari teman-teman yang sudah membeli produk perusahaan kami. Dan ini adalah sosial media kami yang dapat kalian ikuti. Sekian dari perusahaan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.